Selamat sore Bapak Ibu semua. Iya, baru ketemu sore, sekarang Bapak ya. Pendeta. Mudah-mudahan nanti ketemu di darat gitu ya. Baru kangen lumpiani Semarang. Kangen. Putus-putus ya, Saudara? Enggak? Lancar, Pak. Lancar ya, oke. Saya share screen ya. Ya, itu tema kita yang akan kita sama-sama renungkan ya. Dikirimi dari bos saya itu tema itu ya. Saya harus nurut ya. Bu Risa kalau kulkasnya penuh kirim saya Bu, karena kelebihan itu enggak baik Bu ya. Nanti alamatnya itu aja tuh, minta Pak boksunya. Setelah tema yang kita renungkan bertumbuh di dalam kerapuhan ya. Jadi kita buka firman Tuhan dulu, Markus 4 ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41 ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamulah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ya. Ayat yang kita renungkan, ayat yang ke-40 ya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, seperti pujian tadi sebelum renungan bagus sekali ya, yang mengingatkan kita untuk percaya kita. Ya, setelah saya bicara dulu ya, kalau sudah nanti baru kita saling sharing ya, saling tanya, nanggapi, berbagi gitu ya. Kan ini kan persekutuan, kalau persekutuan kan bagus kalau saling terjadi timbal balik untuk saling menguatkan ya. Kalau kita lihat Saudara, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya setelah pelayanan dia mengajak untuk menyeberang kembali ke danau karena pelayanan itu sudah selesai ya. Dan orang banyak pun mengikuti Tuhan Yesus, dan ada orang yang begitu senang sekali dengan pengajaran Tuhan Yesus, nggak pulang tapi juga ikut nyebrang gitu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak sendirian dengan perahu murid-muridnya, tapi juga banyak beberapa perahu yang mengikuti dia. Nah, kemudian Saudara, di tengah danau yang paling dalam itu, Saudara, tiba-tiba diserang badai yang luar biasa gitu ya. Nah, pertanyaannya yang dapat kita tanyakan atau muncul ya, kenapa
badai itu tidak menyerang sewaktu mereka masih di pantai itu ya. Jadi kalau badai itu tiba di pantai, masih di pinggir mau berangkat, lah bisa nyingkre gitu ya. Bisa menghindar, bisa naik lagi, enggak usah nyebrang gitu loh ya. Tapi kenapa justru sudah sampai di tengah, waktu berangkat tuh tenangnya luar biasa gitu ya. Aman semua sehingga perahu itu menyeberang ya. Dan ketika nyebrang sampai di tengah, saudara, hal-hal yang di luar dugaan, saudara, mungkin jarang terjadi sekali kalau di Danau Galilea itu bisa punya ombak yang gedenya segitu, sekalipun juga ada ya. Tetapi ini ombak yang luar biasa gitu ya. Nah, kenapa gitu ya? Pas di tengah ombaknya datang. Ya, menurut saudara gimana? Ya. Kenapa gitu ya? Pasti saudara jawabannya sama ya dengan saya, nggak tahu, ya. Ya, pasti nggak tahu ya. Kenapa kok begitu ya? Maka kan seringkali yang jadi keributan kita tuh kalau pertanyaannya kenapa gitu ya. Kerjaan sepi, ya. Kenapa bisa sepi gitu ya? Murid nakal, kenapa bisa nakal gitu ya. Ya, jadi kenapa nggak tahu ya. Mengapa? Nggak ada yang tahu gitu ya. Dan itulah yang kita bisa melihat bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Ya, nggak ada, saudara. Apa yang terjadi di depan kita sebentar lagi ini tidak ada yang tahu. Dan itulah keterbatasan kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Memang kita itu adalah orang yang sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu, saudara jangan pernah merasa untuk menjadi pencipta yang berkuasa dalam segala hal ya. Padahal kita tuh adalah ciptaan yang terbatas. Maka ketika kita merasa menjadi pencipta, justru disitulah rapuhnya diri kita. Ya. Pada saat kita merasa kuat, merasa bisa semuanya, oh saudara, itu justru menyatakan diri kita sebetulnya sangat-sangat rapuh. Ya. Nanti kita lihat bersama-sama dari apa yang dilakukan oleh murid-muridnya itu. Oleh karena itu sudah begitu ombak bekerja keras, saya percaya saudara murid-muridnya pun saudara akan mengatasi gejolak yang muncul, bencana yang tiba-tiba muncul. Untuk apa segera diatasi? Karena ya kehidupan itu masih berlangsung. Ya. Saya masih kepingin hidup kok gitu ya. Maka apapun yang menghalangi kehidupan saya akan saya bela mati-matian. Saya akan usahakan mati-matian. Nah, disitulah seringkali pengalaman hidup itu membuat diri kita tuh merasa kuat, bahkan merasa paling benar. Saya percaya sudah murid-murid Tuhan Yesus itu kan nelayan semua kan. Hidupnya sudah puluhan tahun, saudara, bahkan dari kecil mengenal apa itu Danau Galilea, apa itu perahu, apa itu kapal gitu ya, apa itu mau guling, apa itu mau tenggelam, saudara sudah ahlinya masing-masing, saudara. Ya sudah pinter lah gitu ya. Dan ketika bencana datang langsung diatasi. Saya percaya tidak ada satu murid pun yang diem. Sama-sama ya mempertahankan supaya perahu itu tidak guling gitu ya dengan pengalamannya ya. Dia merasa bisa, dia merasa kuat ya. Oh paling benar gini, ya udah diatasinya ya. Persoalan gelombang yang sangat seru itu ya. Tetapi saudara tetap akhirnya karena keterbatasannya dan ketidakmampuan manusia itu tetap akhirnya ada problem-problem yang tidak bisa diatasi
sendiri. Ya. Jadi kita harus tetap menyadari melalui peristiwa ini, saudara, kepandaian dan pengalaman hidup apapun tetap terbatas. Ya. Muridnya sudah ahli, murid-muridnya sudah pengalaman semua, ya. Sudah mungkin kalau dijebur no laut juga nggak mati gitu ya. Tetapi tetap akhirnya ketika badai itu tiba, begitu seru, mereka tidak dapat mengatasi itu dan tidak dapat menghentikan ya badai itu ya. Dan oleh karena itu gagal nggak bisa, mereka cari Tuhan gitu ya. Jadi setelah kesel kabeh gitu ya, kapalnya montang-manting nggak bisa diatasi, badainya nggak berhenti, sudah kesel, mereka cari Tuhan. Ya, persoalannya adalah kenapa nggak dari awal cari Tuhan, tetapi di akhir kerja setelah nggak mampu baru cari Tuhan. Kenapa? Ya, kok nggak waktu laut mulai goyang gitu ya, kan kroso kan? Ya, begitu goyang gitu langsung cari Tuhan gitu ya. Tapi berupaya sendiri ya. Berupaya untuk coba menenangkan ya semuanya, akhirnya tetap tidak mampu cari Tuhan. Tapi puji Tuhan tidak apa-apa ya. Kalau pengalaman sendiri sudah mentok, baru cari Tuhan tidak apa-apa ya. Puji Tuhan, untung cari Tuhan gitu kan ya. Kadang-kadang kan kita kalau lihat kan orang yang belum kapok ya, belum kepepet dewek gitu ya, gak cari Tuhan kan, merasa bisa, merasa mampu ya, begitu kepepet dewek gak iso popo, waduh aku baru cari Tuhan. Tapi nggak apa-apa, puji Tuhan cari Tuhan daripada nggak cari Tuhan gitu ya. Jadi kepandaian dan pengalaman akhirnya buntu dan kemudian mencari Tuhan ya. Dan ketika mencari Tuhan, di mana Tuhan Yesus? Tidur Tuhan Yesus gitu ya. Saking lelah sepanjang hari, kan sudah khotbah pelayanan, kalau kita lihat konteks sebelumnya, saudara, sudah lelah, murid-muridnya masih enak itu ya, bisa duduk-duduk, bisa ini, Tuhan Yesus ngajar terus gitu ya. Lelah, ya, tidur ya. Dan ketika tidur, langsung murid-murid mengatakan kepada Tuhan Yesus, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Kalau kita menempatkan diri sebagai murid-murid, kira-kira ngomongnya sama Tuhan Yesus itu gimana ya? Halus, kalem, alon-alon, apa bentak bengak-bengok? Kira-kira apa? Apa aluse wong Solo? Ya, saya orang Solo. Tuhan Yesus, alon-alon ya tak banguni ya. Ayo bangun-bangun, segenap bangun nih loh. Kapal itu mengguling dari tadi. Ya, sudah aku bingung, gak iso tulung Tuhan, mosok kamu tidur, masa kamu nggak peduli dengan kita, masa kita tahu mati loh Tuhan, tolong ya. Kok saya nggak percaya gitu sih. Pasti bunga, tolong gitu ya Tuhan. Kamu nggak ngerti toh, kita ini loh mau mati, mau binasa itu ya. Kok enak tidur itu ya. Saudara, murid-muridnya mengatakan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Disitulah yang sebetulnya kita menemukan apa yang namanya kerapuhan diri. Ya. Apa sih kerapuhan diri itu? Ya, kerapuhan diri ya adalah keadaan seseorang yang telah rusak di hadapan Allah. Jadi itu pertama kuncinya dulu, diri yang rapuh adalah diri di mana kita tuh di hadapan Tuhan tuh sudah rusak.
ciptaan yang mulia, kemuliaan Allah ada di dalam diri ciptaan itu, tapi manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah karena kita berdosa. Ya, kita pisah dari Allah, kita tidak mengenal Allah, ya. Dan karena telah rusak, maka pola hidup yang muncul akibat pengalaman-pengalaman masa lalu disadari maupun tidak disadari mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Jadi karena saya sudah rusak, maka saya tidak mengenal diri saya sendiri, saya tidak mengenal orang lain, dan seringkali saya juga lebih gampang menilai orang lain ketimbang menilai diri sendiri. Ya. Cara pandang yang saya pakai harus nurut aku daripada aku nurut kamu, gitu ya. Dan itulah kerapuhan diri yang ada di dalam diri murid-muridnya. Ya. Sudah tidak mampu lagi mengatasi masalah yang terjadi. Ya. Masalah yang dihadapinya tidak bisa diselesaikan, malah di sana mereka menyalahkan Tuhan. Nah, apakah memang Tuhan Yesus membiarkan mereka binasa? Ya, disinilah kita melihat dirinya telah rusak di hadapan Allah. Nggak kenal Allah, nggak kenal Tuhan Yesus, nggak tahu siapa Tuhan Yesus. Dipodokno awake dhewe. Apakah kamu membiarkan kami binasa? Apakah memang Tuhan itu membiarkan binasa, saudara? Ya kan enggak. Justru dia datang ingin menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Sehingga pertanyaan itu pertanyaan yang aneh. Ya. Di tengah-tengah stresnya, pergumulan beban hidup yang tidak bisa mengatasi, yang gampang menyalahkan Allah gitu ya. Dan itulah dirinya sudah rusak di hadapan Tuhan. Ya. Apakah memang betul bahwa Tuhan Yesus itu mau membinasakan mereka? Maka di sana Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, mengapa kamu menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan tidak percaya? Ya. Pola hidup yang sudah rusak. Dirinya sendiri dan relasinya dengan Tuhan. Mengapa kamu menjadi orang yang penuh dengan ketakutan dan tidak percaya lagi? Ya. Jadi inilah inti ya kehidupan kerapuhan manusia. Apapun yang kita jalani, kita gampang sekali mengalami apa yang namanya takut. Dan kalau sudah gampang takut, kita juga gampang tidak percaya. Maka Tuhan Yesus mengingatkan betul-betul esensi manusia yang sudah rapuh. Kenapa sih? Kenapa kamu ketakutan luar biasa? Sudah kata aslinya itu memakai yang penuh ketakutan, ketakutan yang banget gitu loh ya. Yang kelewatan takutnya ya. Padahal bisa diatasi dengan baik ya. Oleh karena itu ketika dikatakan sangat ketakutan ya, maka orang yang ketakutan itulah yang kemudian sering kali juga lupa kepada Tuhan. Nggak percaya lagi kepada Tuhan, nggak eling gitu ya. Yang eling apa? Momok ketakutannya, pikirannya nggak karuan. Emosinya juga nggak karuan, khawatirnya nggak karuan sampai saya lupa bahwa saya tuh anak Tuhan. Nah, inilah ketika problem itu datang, maka manusia yang akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan kekuatannya sendiri, padahal memang nggak mampu. Ya. Dan itulah pola hidup manusia yang telah rusak. Pengalaman-pengalaman itu jauh lebih dominan daripada saya tahu Tuhan. Saya kenal Tuhan. Ya, itu jauh lebih menakuti terlebih dahulu ketimbang sebetulnya siapa Tuhan. Maka
Ketika mereka sangat ketakutan, mereka lupa kepada Tuhan, maka ketika problem datang, seringkali pula yang lebih utama ya adalah problem itu daripada iman, daripada percaya, gitu ya. Maka ya, orang sangat mudah sekali ya menjadi orang yang nggak percaya ketika tiba-tiba problem yang berat itu datang. Ya. Itulah yang dialami oleh murid-murid yang luar biasa. Ya. Murid-murid itu lupa ya kalau Tuhan Yesus itu ada di dalam perahu itu. Ya kan? Bukankah Tuhan Yesus itu ada dalam perahu itu? Bukankah Tuhan Yesus itu bersama-sama dengan mereka? Bukankah kalau perahunya tenggelam, Tuhan Yesus ya melok tenggelam? Perahunya guling, Tuhan Yesus ya melok guling. Nggak mungkin Tuhan Yesus meninggalkan murid-muridnya. Wong sama, dalam perahu yang sama gitu ya. Tetapi mereka lupa kalau Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan murid-muridnya. Kerapuhan diri ya membuat seseorang itu gampang lupa dengan Tuhan. Ya, saudara, kalau kita terlalu senang aja, saudara, terlalu senang, sehat terus, kuat terus, ayo saya tanya, kita eling enggak mbak Tuhan? Jujur ya, saya ngomong, aku yo lali kok. Ya, semua beres, aman gitu ya. Kapan kita berdoa dengan Tuhan, berlutut sambil meneteskan air mata, bahkan menangis, kapan? Bukan waktu kita sukses, saudara. Bukan waktu kita berhasil. Waktu COVID datang menyerang kan. Waktu nafas nggak bisa kan. Anggapannya megap-megap itu kan. Oh, sungguh-sungguh ya. Cari Tuhan dengan air mata. Ya. Saudara, bukankah Tuhan Yesus ada di dalam perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya? Sekarang coba kita mau mengaplikasikan kalau badai itu menyerang kehidupan kita, ya. Apa yang kita lakukan? Ya. Andai kata badai itu menyerang, ya. Atau saat-saat ini kita ada dalam badai yang betul-betul menakutkan, kehidupan kita sudah tidak bebas, ya. Keluar harus masker, diwanti-wanti, gak boleh dicoplok, bahkan maskernya harus double lagi sekarang ini, ya. Tidak boleh makan bersama orang lain di luar, gak peduli konco kental, sahabat baik, gak peduli, ya. Saudara, di Surabaya banyak orang-orang yang berkunjung tonggone, konco baik, besok terkapar, seminggu sudah perpisahan. Ya. Jadi saudara, situasi itu betul-betul ada di dalam hadapan kita. Badai itu mungkin sekarang sudah menyerang. Bagaimana kita menghadapinya? Saudara, Bapak Gereja John Calvin ya itu mengungkapkan kalimat yang bagus ya. Semua problem yang terjadi di dalam hidup kita merupakan undangan Allah untuk kita berdoa datang kepadanya. Saudara, ketika ungkapan ini muncul, saudara, saya boleh mengatakan itulah diri yang utuh setelah diubahkan oleh Tuhan. Kerapuhan yang sudah dibenahi oleh Tuhan. Sehingga bisa berkata kalimat seperti ini. Ya. Semua problem yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan undangan yang Allah berikan
untuk kita datang kepadanya. Kenapa saudara dikasih undangan? Yaitu tadi, kita gampang lali. Kita gampang melupakan Tuhan. Kita ndak eling kalau Tuhan tuh di jejere kita, di sebelahnya kita. Berapa banyak kita seringkali mendiamkan Tuhan, padahal dia ada di sebelah kita. Calvin mengatakan ketika terjadi peristiwa, itu merupakan undangan di mana Allah mengundang kita untuk datang kepadanya. Oleh karena itu bagaimana mengatasinya? Pertama, saudara, problem apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan tiba-tiba, maka langkah pertama yang bisa kita ambil adalah jangan lupa kalau Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Ya, wes itu dulu ya. Apa yang terjadi dalam hidup kita, apa yang tiba-tiba bencana terjadi yang kita alami, ya. Pertama, eling Tuhan itu bersama dengan saya. Jangan lupa bahwa Tuhan itu satu perahu dengan kita. Tidak di kamar lain, tidak di perahu lain. Tidak bareng sak perahu dengan kita. Saudara, oleh karena itu ketika kita belajar dari murid-murid ya, ketika murid-murid masih menyalahkan, guru engkau tidak peduli ya, kalau kita binasa, itu masih betul-betul rapuh luar biasa. Tetapi di dalam kerapuhan itu murid-muridnya belajar siapa Tuhan Yesus. Ya, setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan, bangkit, naik ke surga, murid-muridnya sekarang jadi pemimpin semua di Yerusalem, mendapat ancaman, ditangkap, ya, dipenjarakan, bahkan mau dibunuh. Oh, saudara, sekarang kerapuhan itu sudah dipulihkan Tuhan. Sehingga apa yang dikatakan murid-murid, yang dulu katakan, guru engkau tidak peduli kalau aku mati, sekarang kalimatnya apa, saudara? Dia berkata, berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Oh, saudara, luar biasa, saudara. Ya, kalau dulu mengatakan, kamu membiarkan kami binasa, sekarang Tuhan berikan aku keberanian. Keberanian untuk terus memberitakan kebenaran. Dulu penuh dengan ketakutan. Ya. Sekarang dia berani berkata, berikanlah kepada kami keberanian. Kenapa? Karena dia sadar ketakutan hanya dapat disingkirkan dengan keberanian. Ya. Ketakutan apapun yang kita hadapi bisa disingkirkan dengan keberanian. Ya. Tentunya keberanian adalah keberanian yang bukan membabi buta, ya. Keberanian yang apa? Keberanian yang bagaimana? Diri yang bertumbuh di dalam Tuhan dan mengenal Tuhan, maka dia akan memiliki keberanian untuk menjalani kehidupan. Sekalipun ada badai, ada gelombang, ada ombak yang menerjang, dia tidak takut. Kenapa? Karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Ya, berani kenapa? Karena saya tidak sendiri. Saya itu bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, ada seorang teolog George Herbert mengatakan demikian. Ya, bagus sekali kalimatnya ya. Ketika angin dan gelombang menyergap lunas kapalku, ya, lunas kapal itu adalah kill ship, landasan kapal itu ya. Jadi gelombangnya tuh sampai menerpa landasan kapal. Saudara, kalau sampai menerpa landasan kapal hanya tinggal satu, apa? Guling kapal itu. Karena dasarnya itu sudah diantem oleh ombak, gitu ya. Apa yang dikatakan George Herbert, saudara? Ia melindungi. Ia memegang roda kemudi.
Meskipun kapal tampak hampir terbalik, badai adalah kemenangan karyanya. Meskipun ia memejamkan mata, tertidur, namun bukan hatinya. Bagus ya. Setelah biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Ya, ingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Diri yang bertumbuh dalam kerapuhan mengenal Tuhan, maka dia akan semakin merasakan bahwa saya itu selalu bersama dengan Tuhan. Ya, amin. Ya, Tuhan berkati kita semua, dan saya kepingin untuk kita bisa saling berbagi, saling sharing, saling menguatkan. Ya, ada boksunya silakan nambahi, gitu ya, supaya boksunya juga ngomong ya, jangan saya tok gitu ya. Nggak adil tuh kalau saya tok itu nanti ya. Silakan saya kembalikan ke siapa, Bu Risa dulu gitu ya. Ya, baik ya, Pak Pendeta. Saya langsung nyatet satu tadi Pak Pendeta. Kerapuhan diri membuat seseorang lupa dengan Tuhan. Ini 100% saya setuju begitu ya. Ketika kita rapuh, kadang kita terus bingung dengan diri kita sendiri begitu ya Pak Pendeta. Kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, mungkin ada yang mau sharing begitu Bapak Ibu. Ini mumpung Pak Pendeta baik hati dan tidak sombong begitu ya, memberikan waktu kepada kita untuk sharing malam hari ini. Kalau sombong dirapat ke sinode Bu, saya Bu. Itu ada ketua klasis itu Bu. Ya ketua klasis kan sekarang kan. Ini persekutuan doa yang meningkatkan imun tubuh Pak Pendeta. Ya Bu, Tutut silakan mau berbagi ya. Terima kasih ya Pak Pendeta. Mungkin tepatnya tidak berbagi, karena ini saya mau bertanya pada Bapak Pendeta, mumpung Bapak Pendeta ada di Semarang meskipun fisik di Surabaya, tapi bisa bertemu di Semarang ini. Sungguh seperti itu kalau yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kalau anak muda itu bilangnya aku banget gitu Pak Pendeta. Temannya disampaikan aku banget kondisi saya beberapa waktu yang lalu dan mungkin sampai saat ini. Pandemi yang saat ini kita alami tadi Pak Pendeta menganalogikan ya seperti badai waktu murid-murid Tuhan Yesus berada di gelombang ombak yang luar biasa itu Pak Pendeta. Pertanyaan saya, apakah badai dalam waktu ini, pandemi ini Pak Pendeta, bisa dikatakan sebagai bentuk kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita umat manusia. Dan dikatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan kebinasaan itu sendiri, tapi mengapa setiap hari itu di masa pandemi ini kita melihat, mendengar setiap hari banyak saudara-saudara kita yang dipanggil. Tidak hanya 1-2 orang, di tempat saya pun tiap hari karena kebetulan dekat jalan raya, dekat rumah sakit itu tiap mungkin jam itu suara ambulan itu kami dengar Pak, bahkan menjadi suatu hal yang membuat kami trauma. Bahkan di informasi-informasi masjid-masjid itu hampir setiap hari ada orang yang meninggal dunia. Nah, apakah ini tadi Tuhan mengatakan tidak ingin manusia binasa, tapi dalam hal ini yang saya tangkap secara manusiawi Pak Pendeta, kok ada kebinasaan di sini? Ini mohon penjelasannya, pencerahannya Pak Pendeta. Terima kasih. Ya. Ya, ketika COVID datang, kalau itu kita umpamakan badai gelombang yang tiba-tiba menerjang, ya, setuju enggak saudara kalau kita pakai yang
dicetuskan oleh Bapak Gereja Calvin, itu undangan yang Allah berikan untuk kita datang kepadanya. Setuju enggak itu? Setuju, Pak Pendeta. Setuju ya? Pasti. Setuju, ya. Saudara mau nyari siapa lagi kalau enggak nyari Tuhan gitu ya. Sekarang sudah banyak sekali persekutuan doa ya. Jadi ketika pandemi dunia itu ada, pasti di sana bahwa Tuhan tuh ngomong bali sih. Karena kamu sudah melupakan aku luar biasa. Ya. Melupakan saudara. Dan orang yang dilupakan itu adalah orang yang menyakitkan loh, menyakitkan. Orang yang nggak dianggap itu menyakitkan loh. Saudara bersama dengan saya, bareng-bareng sak meja, sak ruangan, tapi saudara nggak tak anggap. Pasti sakit hati kok. Gitu. Lah berapa banyak Tuhan sampai sekarang itu ya kita lupakan. Ya. Itu satu, ya. Betul-betul kita diundang Tuhan untuk datang, untuk berlutut sungguh-sungguhan, untuk nangis, ya, untuk apa? Kalau kita mau lihat Nehemia dalam penderitaannya, dia mengatakan, ya Bapa, ampunilah dosa-dosaku. Ya, bukan dosa mereka ya. Nah, dosa mereka kan sok awak iki bener terus kan. Nehemia tuh orang yang saleh loh. Nehemia tuh orang yang baik, orang yang rohani, sampai dipimpin Tuhan, sampai punya jabatan tuh orang yang rohaninya luar biasa. Tapi dia mengatakan ampuni dosaku Tuhan. Ya, kita diminta untuk memeriksa betul-betul ya, sampai kita tahu ya, sadar siapa kita itu. Ya, oleh karena itu kita hanya minta belas kasihan Tuhan saja. Nah, sekarang bagaimana dengan yang terkapar? Saudara, semua orang di Surabaya saya kira sama dengan di Semarang, nggak beda. Kalau 6 bulan yang lalu atau tahun yang lalu, kita mendengar berita yang meninggal itu, oh di pulau sana, di kota sana, di sana, di sana. Tapi sekarang saudara, nggak gitu lagi. Siapa yang meninggal? Papaku, mamaku. Saudara sulung, ya 2 hari yang lalu, ya anaknya masih kecil-kecil, saudara. Papa mamanya nggak ada kabeh, saudara. Sudah jadi yatim piatu. Siapa dia? Jemaatku, sahabatku, rekan kerjaku, yang raket-raket itu loh. Dan tidak pandang umur tua, enggak. Muda. Tuhan panggil. Ya. Nah, di dalam hal ini bagaimana kita melihat? Apakah itu sebagai satu kebinasaan? Ya. Saudara, kenapa kita melihatnya binasa? Yang punya hidup kita tuh siapa sih? Hidup kita tuh punyanya siapa sih? Tuhan Yesus, Pak. Punyanya Tuhan loh ya. Jadi kalau punyanya Tuhan, Tuhan minta, ya sudah. Ya. Loh Tuhan minta kok. Saudara, anak saya 3 tahun yang lalu kritis luar biasa, udah mau mati. Saya berkata, Tuhan, apakah anak ini engkau titipkan kepadaku sampai kuliah? Wisuda setelah itu engkau panggil. Kalau iya, ya sudah. Karena ini punyamu kok. Malah saya merasa guilty feeling. Karena saya tidak mendidik anak saya seperti yang Tuhan harapkan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Jadi bapak yang ngilang terus ya. Ngilangnya tentunya pelayanan terus ya. Yang kadang-kadang kasih sama anak itu kurang gitu ya. Janji mbak anak ini bleset terus ya. Karena pelayanan ya. Sampai anak saya itu ngomong begini ya. Kalau ada orang yang sakit. Pak tolong Pak ya. Doa no Pak, orang yang sakit itu sembuh tidak mati. Karena seringkali orang yang sakit saya kunjungi, saya doakan tuh mati kabeh. Lah nek mati ya langsung janji sama anak-anak bleset kabeh. Sampai anak saya, ya Pak doa no sing hidup loh Pak kok. Ya
Saudara, di Surabaya itu saya terkenal dari orang yang hati ini angel-angel, panggil Natanael. Doa ya semalam, nggak sampai semalam bablas gitu ya. Jadi kalau Tuhan panggil, nggak binasa. Tuhan sudah mengatakan, engkau cukup kok. Ya, cukupnya Tuhan dan cukupnya kita nggak tahu kan ya. Nggak tahu. Tapi Tuhan ngomong, udah cukup kok, udah cukup. Lah kita yang masih diberikan kesempatan hidup, saudara kalau sudah kena, sekarang sehat lagi, saya itu selalu mengatakan sama teman-teman, nyawa balik loh ya. Gitu ya. Itu nyawa balik ya. Nyawa yang dikembalikan Tuhan berarti you mesti serius tanya sungguh-sungguh apa yang you harus lakukan di dalam dunia ini. Ada yang belum selesai. Nek wis selesai, mulai kamu. Boleh pulang kamu. Tapi Tuhan belum. Ya. Jadi kita melihatnya perspektif itu, Bu, sekalipun duka, iya duka. Saya juga nggak ngerti terhadap 2 anak ya, beberapa keluarga yang masih kecil-kecil tiba-tiba sudah jadi yatim piatu. Ya. Sekalipun ketika melihat sakitnya, saudara, ya kita boleh katakan Tuhan lebih baik ya engkau panggil ya. Karena sudah komplikasi ya. Umumnya semua yang bablas itu ya sudah ada darah tinggi, sudah ada gula, ya sudah ngerusak ginjal, paru sampai cuci darah. Aduh, kasihan sekali. Kita lebih baik itu ya. Mudah, tapi begitu kena itu sudah darah tingginya bukan main. Gulanya ngaco bukan main ya. Ya, sampai semua tiba-tiba paru-parunya full ya. Tadi sebelum acara ini kan saya juga ditelepon nih, masih gawat di ICU ini ya. Di bawah saya sudah 6 tahun di bawah saya nih. Ya. Dia butuh obat sekarang ya. Untuk membuat darah yang kental itu cepat-cepat diencerno ya. 1 spet 3 juta, butuh sehari 5 spet 15 juta. Gimana Pak? Waduh, ya. Udah di oke, obatnya nggak ada. Saya bilang, udah kamu nelpon nyonya aku sih. Saya mau mimpin PA nih sama orang Semarang. Kalau enggak disenani wong Semarang aku nanti. Jadi di dalam kerangka itu ya, Bu Tutut ya. Jadi bukan binasa, tapi kita melihat bahwa Allah itu tetap sayang kepada semua anak-anaknya. Ya. Kasih kita kepada orang yang mendahului kita itu jauh lebih besar kasih Bapa mengasihi dia. Ya, itu ya sehingga itu ya. Maka kalau mereka yang belum di dalam Tuhan, ayo cepet-cepet ya kasih tahu wes golek gitu hadis Yesus lho. Ya. Oh masing bener ya, dibuka ya betul-betul kandangnya untuk kamu ya. Ya itu adalah layanan yang harus cepat-cepat kita lakukan ya. Begitu Bu Tuti ya. Bang Suramat boleh nambahi loh ya. Kok dia duduk tenang saja. Seperti Tuhan Yesus tidur di perahu. Baik, saya nambahin loh ya. Nanti deklarasinya berbagi ya. Gak apa-apa, nanti siapa yang ngirim. Ini ada bendaharanya enggak sih? Ketua ada, sekretaris, bendaharanya siapa nih? Bendaharanya. Kalau saya sharing pribadi lah ya. Menghayati masa pandemi ini ada yang semakin menguat begitu. Apalagi semakin dijelaskan oleh Pak Pendeta Natanael Canning, kerapuhan yang semakin jelas saya pahami ketika kita terpisah dari Tuhan. Perpisahan itu yang membuat kita jadi rapuh. Berpisah itu bisa saja karena berbeda jarak, tapi bisa juga seperti tadi yang Pak Nathan bilang, keegoisan, lalu kesombongan, jadi merasa hebat, jadi dia merasa sendiri, jadi dia tidak bersama-sama dengan Tuhan, atau dengan ketakutan yang luar biasa, akhirnya merasa sendiri, ya. Nah, disitulah kerapuhan itu.
Nah, dalam pandemi ini itu yang kami bangun di gereja. Apa yang bisa kita lakukan dalam kesendirian sekarang, kayak gereja juga, kayak saya kadang kayak Pak Nathanael mungkin juga khotbah, nggak ada lagi jemaatnya ya, tapi harus khotbah, guru-guru ngajar, nggak ada gurunya, nggak ada muridnya ya. Rasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Nah, ini yang kami coba kembangkan dan lakukan. Kesendirian itu membuat kita semakin terpuruk. Bukan virus ini melelahkan kita. Situasi ini memang membebani pikiran kita. Nah, kalau itu semakin membuat kita terpisah baik secara iman dan emosional dan relasi, nah itu semakin memperdalam bencana ini. Nah, kita bertumbuh dan menjalani hidup dalam apa? Dalam kebersamaan. Saya tadi sangat setuju dan sangat senang teks yang dipakai bahwa Tuhan di tengah badai itu berkata, aku ada. Dia bersama. Nah, kebersamaan dengan Tuhan, kebersamaan dengan keluarga, kebersamaan di jemaat, ya, yang menyadari kekuatan itu bukan pada kehebatan dan kepintaran, tapi pada apa? Kebersamaan. Saat kita bisa bersama-sama berdoa, sama-sama saling sharing, ya, memberikan semangat, dan dari WA group yang khusus kita buat untuk saudara yang kena atau harus menjalani isolasi mandiri. Ini spirit yang memberikan semangat ketika Pak, ayo kita bersama-sama. Poin yang kami lakukan di situ, walaupun kami tidak terkena virus itu, tapi kami bersama-sama, yuk bangkit, jalani, ya. Dan disitulah proses pertumbuhan itu berlangsung. Saat apa? Saat kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman, bersama-sama dengan keluarga, dan dalam kebersamaan itulah kita bisa menemukan hikmat Tuhan dan tidak mati dan tidak terpuruk. Walaupun bencana ini kita nggak tahu kapan selesainya. Walaupun nanti kita tahu juga akan suatu saat akan mati, ya, bukan tahun ini, bisa tahun depan, tak berapa tahun lagi, bisa saja karena COVID, bisa saja karena penyakit yang lain. Toh juga kita semua mati, kita semua pasti hidup kita akan berakhir dalam dunia ini. Tapi jangan sampai kita meninggal ataupun mengakhiri hidup dalam kesepian atau ketersendirian atau keterpisahan. Tapi kita harus jalani sampai akhir dalam apa? Dalam kebersamaan. Itu Buksu tambahan saya. Ya, saudara, saya itu pernah ya, tapi saya nggak cerita panjang kalau cerita ya. Intinya aja, saudara, saya itu pernah melupakan Tuhan, ya. Waduh, saudara tuh soroni luar biasa ya. Saya mengatakan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Pinter khotbah, pinter PA, pinter mimpin, kebaktian, enggak tahu sudah berapa ribu gitu ya. Tapi ternyata saya melupakan Tuhan. Saya minta ampun, sungguh minta ampun ya. Dan ketika saya betul minta ampun Tuhan, oh Tuhan buat mujizat yang luar biasa. Ya, yang luar biasa ya. Itu yang dari kisah itu, saudara. Saya selalu mengatakan apa-apa datang kepada Tuhan dulu, ya. Ya. Supaya nggak lupa ya. Eling kalau Tuhan bersama dengan kita, apa-apa datang dulu. Hampir 40 orang sulung kena COVID sudah. Bingung semua, saya selalu ayo datang sama Tuhan dulu. Cari rumah sakit yang mana? Cari dokter yang ayo minta ya.
Saudara tahu Tuhan mimpin dengan tenang, saudara. Di tengah-tengah luar biasa, IGD itu antri ya, 70 ya, 60 orang, 40 orang. Tuhan pimpin bisa masuk tuh sampai nggak ngerti. Ya, cepat ditangani. Kenapa? Karena memang kondisinya sudah membutuhkan ICU gitu ya. Tapi prosesnya Tuhan temukan dokter yang pas semua ya. Maka kalau ada apa-apa cari Tuhan dulu ya. Pasti Tuhan akan pimpin langkah-langkah kita dengan baik. Ya, begitu. Makasih Bu Tutut, mudah-mudahan menjawab. Sama-sama kita menguatkan. Terima kasih ya Pak Rahmat. Terima kasih Pak Nathanael. Ya, paham apa itu kebinasaan menurut Tuhan tentunya. Terima kasih juga. Ya, jadi kita nggak binasa loh ya, nggak ada. Nggak ada satu ayat pun ketika di dalam Tuhan Yesus itu kita binasa. Nggak ada ya, nggak ada ya. Saudara, Tuhan Yesus mengasihi Allah ya, Allah Bapa tuh mengasihi kita sudah entek-entekan loh ya. Betul enggak? Habis-habisan loh ya. Saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi suami saudara, istri saudara, anak saudara, enggak pernah sampai entek-entekan, enggak pernah. Malah kadang-kadang ada sing eman-eman ya, isik disimpen timbang dikasih gitu. Ya. Jadi enggak pernah habis-habisan nih. Habis-habisan itu sampai apa? Sampai nyawa diberikan. Ya. Sudah kalau nyawa sudah diberikan itu yang paling berharga loh, sudah. Ayo siapa yang mengatakan nyepeleke nyawa siapa ayo? Nggak ada, saudara. Sekarang ini loh, saudara. Obat berapa juta sekarang ya. Di Surabaya itu banyak yang kemudian beli ventilator loh ya. 500 juta, hampir 1 M kirim dari Jakarta, dari Singapura sampai Surabaya. Pakai ventilator dewek, sudah. Begitu bareng sampai Tuhan panggil. Ya udah dipersembahkan ke rumah sakit. Sampai dibilani hanya sebuah nyawa. Dan itulah yang diberikan Allah dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kita tuh jangan ngomong sekali-kali, Tuhan kamu kok enggak mengasihi aku. Waduh, saudara enggak kenal Tuhan. Tuhan itu entek-entekan ya. Kenapa? Karena saudara dan saya itu berharga ya. Banyak sekali ayat yang mengatakan engkau berharga di mataku. Saudara, kalau barang berharga di eman-eman enggak? Ayo sapa sing duwe barang berharga sungguhan sembarang digletakno, sapa ayo tak tutno sungguhan. Berlian sungguhan, Mas sungguhan ya, bukan Mas Tejo, bukan Mas Rahmat ya. Sing digletak-gletakno ayo tak tutno sungguhan, Semarang tak parani. Enggak kan? Ya. Bahkan di mana barang kita ada, di situ hati kita ada kan? Itu yang dikatakan Tuhan Yesus ya. Saudara, kalau yang berharga, Tuhan melihat kita berharga luar biasa dibayar nyawa. Saya tanya, kita pergi kemanapun saja ditutno Tuhan enggak? Diikuti Tuhan enggak? Diikuti karena berharga ya. Nek enggak berharga geletak-geletakno enggak apa-apa, Saudara. Enggak apa-apa. Karena kita berharga, jadi dimanapun saja kita berada, karena berharga, saudara, Tuhan tuh ngetutno terus, ngikuti terus, enggak pernah meninggalkan kita, ya, karena kita berharga. Kembali kepada laptop Bu Risa. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Nathanael yang sungguh memberikan kekuatan kepada kita semua, sungguh memberikan satu pencerahan yang mungkin di tengah-tengah pandemi dan kondisi kita yang penuh dengan hal-hal yang mungkin menakutkan dan hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan hitam begitu ya, tetapi kita percaya malam hari ini Tuhan berikan kekuatan melalui hambanya Bapak Pendeta Nathanael Channing. Ya, kita akan masuk ke dalam